got so motherfucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi UJT sampel bebas. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Surahmi. Saya Muhammad Akbar. Saya Farhan. Saya Wahyudin. Saya Nur Saleha. Saya Wahdasari. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, NIM 2021-1015. Baik, saya akan menjelaskan pengertian uji T sampel bebas. Pengertiannya yaitu uji T sampel bebas adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata di mana sampel bebas dalam analisis ini adalah sampel yang keadaannya tidak saling memengaruhi. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 20211014. Baiklah, saya akan melanjutkan. Contoh, untuk mempelajari pengaruh gender terhadap hasil belajar statistika mahasiswa, sampel sebanyak 12 mahasiswa pria dan 11 mahasiswa wanita untuk tes hasil belajar statistika hasilnya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Wahdasari, NIM 20211038. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hipotesis statistika dan hipotesis penelitian. Kita dapat melihat apakah ada perbedaan hasil belajar statistika mahasiswa pria dan hasil belajar statistika mahasiswa wanita. Cara membuat hipotesis yaitu H0 sama dengan nu1 lebih kecil dibanding nu2. H1 sama dengan nu1 lebih besar dibanding nu2. Jadi hasil belajar statistika mahasiswa pria lebih tinggi dibanding hasil belajar statistika mahasiswa wanita. Uji dua pihak, bisa jadi pria lebih tinggi atau lebih besar dibanding wanita. Bisa pula wanita lebih tinggi atau lebih besar dibanding pria. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi, yang diuji dalam statistik adalah H0. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 20211016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai hitung dari sebuah tabel. Nah, yang pertama kalian bisa lihat yaitu ada nilai Y1, kemudian Y1 pangkat 2, kemudian Y2, kemudian ada Y2 pangkat 2. Nah, yang kalian lakukan adalah menjumlahkan nilai Y1 terlebih dahulu dari angka 1 sampai 12. Hasilnya adalah 93. Begitupun juga nilai Y2-nya, hasilnya adalah 73. Nah, perlu kalian tahu bahwa Y1 ditempatkan sebagai nilai pria, kemudian Y2 ditempatkan sebagai nilai wanita. Nah, kemudian selanjutnya itu kan di sini untuk mencari nilai Y1 pangkat 2, nilai rata-rata. Nah, kalian perlu pangkatkan saja. Kan di sini Y1-nya 9, kemudian pangkat 2. 9 kali 9 sama dengan 81. Begitupun juga dengan Y2-nya. Y2 di sini ada 8. Nah, di sini kalian perlu pangkatkan juga. Jadi 8 kali 8 sama dengan 64. Sampai seterusnya sampai habis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Surahmi dengan NIM 20211047. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu menghitung harga T hitung. N1 sama dengan 12. Nilai 12 ini didapat dari banyaknya jumlah mahasiswa laki-laki. Kemudian, sigma Y1 sama dengan 93. 93 ini dihasilkan dari jumlah keseluruhan Y1. Kemudian sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 735. 735 ini dihasilkan dari jumlah keseluruhan Y1 pangkat 2. Nah, adapun cara menghasilkan Y1 pangkat 2 yaitu Y1 dikali Y1. Misalnya 9 kali 9 sama dengan 81. Y1 sama dengan 93 dibagi 12, hasilnya yaitu 7,75. Sigma Y1 pangkat 2 sama dengan 735. Kemudian dikurang 93 pangkat 2 dibagi 12. Nah, 93 di pangkat 2 terus dibagi 12, kemudian hasilnya dikurang 735 sehingga menghasilkan 14,25. Kemudian N2 sama dengan 11. Nilai 11 ini dihasilkan dari jumlah keseluruhan mahasiswa perempuan.
sigma Y2 sama dengan 73. 73 ini dihasilkan dari jumlah keseluruhan Y2. Kemudian sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 501. Jumlah keseluruhan dari Y2 pangkat 2, Y2 sama dengan 73 dibagi 11 hasilnya 6,64. Sigma Y2 pangkat 2 sama dengan 501 dikurang 73 pangkat 2 dikurang 11. Nah, menghasilkan Y1 73 pangkat 2 dibagi 11 lalu dikurang 501 maka hasilnya 16,545. Kemudian CB-nya 12 ditambah 1 12 ditambah 11 dikurang 2. Ini 12 N1, kemudian yang 11 N2, terus dikurang 2. Nilai 2 ini didapat dari rumus, maka menghasilkan 21. Jadi 12 ditambah 11 dikurang 2 menghasilkan 21. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Saleha, NIM 2021-1042. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung harga teh hitung. Sebelumnya, terlebih dahulu kita mencari standar defisiasinya. Berapa sih? Untuk itu, rumusnya yaitu SE sama dengan akar N1 tambah N2 dikali sigma Y1 pangkat 2 tambah sigma Y2 pangkat 2, kemudian dibagi dengan N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 kurang 2, di mana N1 adalah jumlah mahasiswa pria, N2 adalah jumlah mahasiswa wanita, dan untuk sigma Y1 pangkat 2 dihasilkan dari penjelasan pada slide sebelumnya. Begitupun juga dengan sigma Y2 pangkat 2. Kemudian angka 2 dihasilkan dari jumlah hipotesis di awal. Selanjutnya yaitu bagaimana cara pengerjaannya atau masukkan nilainya. Seperti yang saya telah katakan tadi, N1 untuk jumlah mahasiswa pria dan N2 untuk jumlah mahasiswa wanita. Kemudian angkanya dimasukkan untuk N1 tambah N2 yaitu jumlahnya 23, kemudian dikali dengan sigma Y1 pangkat 2 yaitu 14,25 ditambah sigma Y2 pangkat 2 yaitu 16,545, kemudian dibagi dengan 12 kali 11 kali 21 yang menghasilkan yaitu akar 708,285 dibagi 2772 yang menghasilkan angka 0,505 seperti yang terlihat pada slide yaitu DB sama dengan 21. Cara mendapatkannya mungkin sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, tapi untuk mengingatkan lagi, DB ini atau biasa disebut juga dengan derajat bebas dihasilkan dari jumlah mahasiswa pria ditambah jumlah mahasiswa wanita, kemudian dikurang dengan jumlah dari hipotesis awal di mana yaitu 12 tambah 11 dikurang 2 menghasilkan 21. Kemudian untuk taraf signifikasinya yaitu 0,05, kita menggunakan 0,5. Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan T hitung dan T tabel. Untuk T hitung rumusnya yaitu Y1 kurang Y2 dibagi SE, di mana Y1 adalah jumlah nilai ulangan mahasiswa pria, kemudian dibagi dengan jumlah atau banyaknya mahasiswa pria yaitu 7,75, kemudian dikurang dengan Y2 tadi sama dengan rumus cara mendapatkannya. Satu yaitu dengan membagi antara jumlah nilai ulangan mahasiswa dengan banyaknya mahasiswa yaitu yang hasilnya 6,64, kemudian dibagi dengan standar deviasinya yaitu 0,05 sehingga hasil dari T hitung adalah 2,198. Kemudian T tabel itu cara mendapatkannya yaitu taraf signifikasi dibagi dengan 21 sehingga menghasilkan 1,721.
Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai tabel nilai krisis distribusi T. Di sini sudah dihasilkan dari materi sebelumnya, yaitu DB sama dengan 21 dan A sama dengan 0,05. Di sini juga terdapat keterangan mengenai one teletest dan two teletest, di mana one teletest itu menguji satu sisi dan two teletest menguji dua sisi. Di sini kita menggunakan two karena kita menguji dua sisi, yaitu nilai mahasiswa laki-laki dan nilai mahasiswa perempuan. Nah, di sini juga terdapat DF. Ini adalah angka 1 sampai 40. Di sini juga sudah ditentukan DB sama dengan 21, berarti kita cari posisi angka 21. Nah, di sini terdapat A sama dengan 0,05. Berarti kita mencari posisi 0,05, yaitu terdapat di sini. Maka cari posisi ke-21 adalah angkanya 2,079614, DB sama dengan 21 dan A sama dengan 0,05. Itulah tadi materi dari tabel kritis distribusi T. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dengan demikian T hitung 2,198 lebih besar T tabel 1,721 atau H0 ditolak. Jadi hasil belajar statistika mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sampel B. Kenapa? Mas.